warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi demonstrasi kontekstual ini, saya, Dini Apriani, CGP Angkatan 9 berperan sebagai supervisor. Saya Muhammad Sahid berperan sebagai coach. Saya Yaya Muniati berperan sebagai coaching. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syahid. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak Syahid kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Iya. Pak Syahid, saya dengar siang ini mau melakukan coaching ya? Betul Ibu. Ya, Pak Syahid berarti hari ini akan menjadi coach dan yang akan menjadi coachingnya adalah Ibu Yaya. Ibu Yaya. Baik, pada hari ini saya akan sebagai supervisor yang akan melihat hasil dari coachingnya Pak Syahid. Ya. Kemudian nanti saya akan memberikan sejumlah pertanyaan pada tahap pra supervisi dan juga pasca supervisi. Seperti itu ya Pak Syahid. Siap, ya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi nanti saya akan melihat proses coachingnya Pak Syahid dan Bu Yaya. Diizinkan ya Pak? Izinkan Ibu. Ya, jadi nanti saya akan melihat proses coachingnya, saya akan menilai apakah Pak Syahid ketika coaching itu sudah menerapkan alur tirta. Kemudian apakah Pak Syahid sudah memiliki kompetensi inti sebagai coaching. Dan juga nanti saya akan melihat interaksi antara Pak Syahid sebagai coach dan Bu Yaya sebagai coaching. Seperti itu ya Pak Syahid. Siap, ya. Ibu. Baik. Sekarang kita akan langsung ke pertanyaan pertama nih Pak Syahid. Siap, ya. Ibu. Dari 3 kompetensi inti yang dimiliki oleh proses coaching, Pak Syahid yang mana yang ingin Pak Syahid kembangkan? Ya, dari 3 kompetensi inti untuk coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu aktif mendengarkan, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini yang ingin saya lebih kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya. Kemudian nih Pak Syahid, dari 3 kompetensi inti tadi, mana sih yang secara spesifik Pak Syahid ingin saya observasi pada kesempatan ini? Dari ketiga kompetensi itu Bu ya, yang ingin saya lebih gitu Bu ya, salah satunya adalah aktif mendengarkan. Ya, karena kalau kita udah aktif mendengarkan, kita simak betul-betul, insya Allah kita akan bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach kita. Iya, baik Pak Syahid, berarti yang nanti ingin spesifik Pak Syahid observasi, saya observasi itu pada bagian aktif mendengarkan ya Pak. Iya, karena tadi Pak Syahid bilang kalau kita aktif mendengarkan maka bisa tercapai kompetensi yang lain, yaitu pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Iya, luar biasa Pak Syahid. Tapi nanti Pak Syahid jangan lupa ketika proses coaching itu harus menerapkan 3 prinsip dari coaching ya Pak. Iya, siap Ibu. Ya, mulai dari kemitraan yang setara, kemudian ada proses kreatif dan juga harus memaksimalkan potensi dari si coaching. Siap Ibu. Ya, seperti itu ya Pak Syahid ya. Siap, Ibu. Ya, kemudian nih, apa sih kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Syahid dapatkan dari proses coaching ini? Oke, indikator pencapaian yang saya capai adalah saya ingin memberikan kenyamanan kepada coach khususnya, agar dia bisa menceritakan apa masalah-masalahnya dan dia bisa mencari solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik. Jadi saya garis bawahi adalah Pak Syahid itu ingin ada indikator ketercapaian adalah rasa nyaman di diri coach, sehingga coach bisa terbuka gitu ya terhadap masalahnya dan dia dapat solusinya sendiri, begitu ya Pak Syahid ya. Betul. Baik, luar biasa sekali Pak Syahid. Mudah-mudahan saya doakan nih Pak, proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar, bisa sukses gitu ya Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti Pak Syahid sebagai coach dan Bu Yaya sebagai coach bisa bersama-sama menemukan solusi dari masalah yang didapatkan gitu ya Pak ya. Amin. Baik Pak Syahid, saya ucapkan selamat bercoaching hari ini. Ya, izinkan saya nanti ikut bergabung ya Pak. Siap, monggo Ibu. Ya, baik Pak Syahid, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Pak Ya, Said. gimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah baik Pak Said. Oke, alhamdulillah baik Bu Yaya. Mohon izin Bu Yaya, kegiatan coaching kita kali ini kita rekam Ya dan baik Pak. insya Allah tidak akan dipublikasikan, hanya untuk kebutuhan tugas dan dilihat oleh Fasil. Baik Pak. Dan untuk kali ini coaching kita didampingi oleh supervisor yaitu Ibu Dini. Baik. Oke. Ya, gimana Bu Yaya kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Said. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya nih? Perasaan saya ada kurang enak karena ada masalah nih Pak. Oh, ada masalah, Masya Oh. Allah. Oke. Boleh Ibu, apa sih masalah yang Ibu hadapi saat ini gitu loh? Saya kan guru kelas 1 nih Pak. Guru Terus kelas 1. di kelas saya itu ada anak yang setiap ke sekolah selalu nangis Pak gitu. Jadi Nangis. nangis terus yang kita susah mengendalikannya gitu Pak. Jadi pembiasaan pagi di lapangan dia tiduran di lapangan Pak. Gak mau berdiri baris tuh gak mau. Wah, Jadi luar biasa. alasannya tuh katanya kakinya sakit Pak. Nah nanti kalau udah ke kelas, dirayu-rayu mau ke kelas, sampai di kelas tiduran lagi di lantai Pak. Gitu. Kalau Luar biasa ya. terus kalau ada temennya yang ayo duduk di sini aja Juam misalnya gitu. Dia nggak mau Pak kalau di kayak temennya maksa suruh duduk, ayo dong tertib gitu. Dia nangis gitu, udah nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya nangis seharian. Iya. Seharian itu Bu, sampai Iya pulang sampai nangis pulang Ibu? masih tetap glosor aja nangis. Masya Allah, luar biasa Ibu mendapatkan muridnya ya. Iya Oke, Pak. ya. Jadi tujuan dari kita melakukan diskusi ini, dari coaching ini, ya kita ingin mendapatkan solusi untuk Ibu Yaya menghadapi peserta didik yang model seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Nah, izin bertanya Ibu, apa sih yang menurut Ibu keberhasilan yang pengen Ibu capai dari kegiatan ini? Saya ingin bertukar pikiran dengan Pak Said supaya nanti mudah-mudahan ada ide atau ada solusi yang kita pikirkan bersama supaya saya bisa menghadapi atau apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak saya ini gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Semoga ya Bu ya. Iya. Bismillah ya. Nah, izin bertanya lagi Ibu. Nah, murid yang Ibu ceritakan tadi itu kan sungguh sangat luar biasa Iya, ya Pak. Bu ya. Luar biasa. Tidak bisa terkendali. Nah, apa sih yang udah Ibu ketahui dari anak tersebut atau yang melatar belakangi anak tersebut bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu loh. Oh iya. Jadi gini Pak, karena seperti ini saya WA gitu, saya hubungi orang tuanya, Bu kok Zulham itu namanya. Iya, namanya. Jadi kalau di sekolah kan selalu nangis ya Bu gitu. Tapi orang tua tidak percaya nih Pak. Oh, Jadi tidak percaya karena di rumah biasa-biasa aja gitu. Kemudian saya juga menggali ke orang tuanya, kok bisa ya Bu gitu di sekolah seperti itu, sedangkan di rumah beda gitu. Memangnya apa sih yang ibu lakukan tuh di rumah gitu? Iya. Nah kata ibunya, dia ini Bu setiap memegang sesuatu tuh selalu handphone gitu Pak. Oh. Jadi ayo Julham saja belajar, nanti habis belajar dikasih handphone. Oh, Gitu. diiming-iming ya Bu Iya, ya. nanti pokoknya kalau udah selesai belajar handphone gitu. Jadi dia seharian tuh ya yang dia pegang handphone gitu loh Pak. Oh, Gitu. iya. Jadi dari sebelum dan sesudah belajar yang diiming-imingnya itu adalah handphone. Jadi prioritas dia adalah handphone gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, apa sih yang jadi merasa sulit menurut Ibu untuk menangani anak yang seperti ini? Iya, saya merasa sulit karena dia pokoknya kalau di sekolah tuh tidak mau bergaul. Jadi kalau ada temennya yang deketin tuh dia merasa terganggu gitu Pak. Dia maunya sendiri aja gitu. Iya. Kayak kursi kan kalau di kelas tuh kan berdua. Berdua, Pak. betul, Ibu. Walaupun kursinya sendiri tapi kan duduknya berdua gitu. Iya. Dia nggak mau, dia maunya sendiri. Terus semua tuh nggak boleh ngeliatin dia. Kalau temennya ngajak main dia merasa terganggu. Pokoknya dia maunya sendiri aja. Dia merasa saya sendiri bisa gitu. Nah itu kan susah tuh Pak, sulit. Jadi saya tuh kesulitan gitu. Sedangkan kalau suruh nulis nih, katanya tangannya sakit gitu, tangannya sakit.
Bu tangan aku sakit, Ibu nggak tahu sih rasanya kalau tangan saya sakit gitu Pak. Jadi kan saya Berbicaranya gimana ya, berbicara seperti itu ya Bu ya? Bu tangan saya sakit, saya nulisnya satu huruf aja ya Bu, coba nulisnya satu huruf. Satu huruf. Akhirnya saya bilang, oke satu huruf, tapi beberapa ya, satu hurufnya misalnya A nih, tapi ada beberapa gitu. Misalnya ada berapa 5 baris gitu, nggak mau satu baris aja gitu. Jadi misalnya A-nya 4 ya udah A satu sebaris cuma 4 huruf itu. Oh, 4 A huruf. A A A 4. Oh, berarti hanya satu jenis huruf dan diulang-ulang gitu ya? Iya. Luar biasa. Berarti menurut yang saya dengar ya Bu ya, saya coba identifikasi dari masalah yang Ibu hadapi. Jadi anak ini pertama emang dari handphone, setelah dari handphone dia itu jadi introvert ya Bu ya. Jadi nggak mau bergaul, hanya maunya sendiri. Dari tadi yang Ibu tunjukkan duduk ya, duduk aja maunya sendiri. Dan kalau dikasih tugas tuh nggak pernah mau mengerjakan karena menurut dia sulit dan dia banyak alasan gitu ya Bu ya. Pokoknya alasannya tangannya sakit. Alasannya begitu banyak yang dia ungkapkan, padahal sebenarnya itu sakit nggak sih Bu? Nah makanya itu Pak, jadi saya sedang mempelajari nih, sebenarnya makanya saya mau memanggil orang tuanya gitu untuk mencarikan solusi bagaimana nih, karena jadi setiap hari sekarang kalau dia datang dia nangis saya rekam, saya kirim. Betul. Saya rekam apa yang dia lakukan, saya rekam. Di lapangan tiduran saya rekam, kirim ke orang tuanya. Nanti di kelas tiduran nangis sambil nangis saya rekam, kasih orang tuanya. Nah karena setiap hari saya kirimin, akhirnya orang tuanya maulah menghadap. Iya. Terus? Ya akhirnya terus bagaimana nih Bu gitu. Kalau di rumah nggak kayak gitu Bu katanya gitu. Kalau di rumah sih biasa aja, tapi kalau di kelas seperti ini Bu gitu kan. Terus Ibu pernah nggak Ibu konsultasikan misalnya? Oh ya Bu nanti saya berusaha karena keadaan anak saya seperti ini Ibu rekam setiap hari seperti itu. Kalau di rumah kan tidak. Iya, tidak. Karena saya rekam setiap hari, jadi ibunya mau konsultasi gitu ke dokter. Nah, katanya gitu. Oh gitu. Wah berarti yang sudah saya lihat ya Bu ya, berdasarkan cerita Ibu, untuk rencana aksi yang sudah Ibu laksanakan dalam masalah yang Ibu hadapi ini, yang pertama adalah Ibu udah memvideokan di setiap kegiatan dia ketika dia memberontak, tidak mau mengerjakan dan sebagainya. Wah itu luar biasa ya Bu ya, hebat sekali Ibu udah mau memvideokan, dan itu memori Ibu berarti handphone penuh dong karena isinya video dia semua. Dia semua yang lagi nangis. Iya benar ya. Nah dari rencana aksi yang udah Ibu laksanakan itu, ada lagi nggak yang Ibu laksanakan? Udah memvideokan, alhamdulillah udah bisa komunikasi sama orang tua, dan orang tuanya udah datang. Apalagi itu Bu selanjutnya? Jadi sekarang saya nggak mau lihat kekurangannya anak ini, kekurangannya kan motorik. Motoriknya, iya. Jadi untuk olahraga, untuk menulis, pokoknya yang motorik halus kasar dia nggak bisa. Oh, nggak Tapi bisa. kelebihannya di bercerita. Bercerita. Jadi kalau untuk bercerita, Ibu. Kalau misalnya pelajaran, kalau untuk lisan dia luar biasa. Jadi udah untuk menilai ini, jadi saya berinisiatif gitu untuk ya udah saya kayak lisan aja, setiap materi itu lisan aja nggak usah tulis. Jadi saya punya penilaian tersendiri gitu Pak. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi jadi saya jadi karena coaching ini saya jadi oh iya saya sudah melakukan ini. Cuman memang anaknya yang seperti itu, jadi saya harus ya udah jangan lihat kekurangannya gitu, udah lihat kelebihannya aja. Kelebihannya, iya. Oh dia minta bercerita tuh, ya udah yang bercerita aja yang harus saya kembangkan. Seperti itu kayaknya Pak ya. Iya betul Ibu. Alhamdulillah Ibu hebat banget, keren. Jadi Ibu sudah menemukan strateginya ya Bu ya. Dari yang saya dengar tadi, karena strateginya adalah karena kan Ibu pasti berpikir ya Bu ya, gimana caranya biar tetap dapat nilai ini anak. Nah, akhirnya coba Ibu mencari kelebihannya, yaitu dengan cara bercerita lisan, sehingga Ibu mengambil nilai itu tes lisan semua ya Bu ya, gitu ya. Wah hebat, luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, ini kuat berapa lama nih Bu metode yang seperti ini, cara yang seperti ini nih Bu? Iya nih Pak. Makanya itu saya lagi mengembangkan juga dan mengajak orang tuanya untuk apa sih yang harus dilakukan supaya
jangan keberlanjutan gitu Pak, Iya, walaupun dia betul. hebat di bicara, tapi Hmm. kan harus ya motoriknya harus dilatih juga kan masih SD ya Pak, Iya. gitu, masih kelas 1. Jadi saya mohon ke ibunya untuk konsultasi ke dokter. Oh, ke dokter. Jadi ibunya sih janji akan membawanya gitu Iya. ke dokter. Nah, sepertinya sih kemarin sudah dibawa ke dokter gitu ya, Hmm. dan ada hasilnya. Hasilnya bagaimana Bu hasilnya Bu? Hasilnya di situ sindrom sindrom internet gitu. Sindrom Karena internet. handphone. Oh, Karena handphone. mungkin disebut radiasi kali Bu ya? Sindrom radiasi. Oh, radiasi dari handphone ya. Tulisannya seperti itu. Oh, jadi mengakibatkan si anak itu Kena motoriknya. kena motoriknya. Jadi untuk Oke. nulis, untuk yang berhubungan dengan motorik kasar, motorik halus dia susah. Jadi harus diterapi gitu Pak. Oh, ada terapinya. Itu Terapi. terapinya per minggu atau per bulan nih? Untuk awal setiap hari. Setiap Jadi hari? selama orang tua sudah izin selama 2 minggu tidak sekolah untuk terapi awal. Oh, terapi awal 2 minggu Tidak itu sekolah. nggak putus-putus itu ya? Jadi Terus tidak sekolah, terus ke rumah sakit setiap hari ke rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Semoga orang tuanya istiqomah ya Ibu Iya, ya. amin, amin, Iya. amin. Izin bertanya nih Bu, dari rencana aksi yang sudah Ibu lakukan semuanya tadi Ibu jelaskan ya, ada udah ada atau belum gambaran keberhasilan yang Ibu terapkan gitu? Oh iya. Jadi keberhasilan yang saya sudah terapkan cukup berhasil karena tidak nangis lagi karena kan saya tidak memaksakan untuk menulis. Jadi apa yang dia lakukan saya lisan. Misalnya temennya menulis soal gitu ya atau menulis jawaban gitu. Kalau dia udah cukup lisan. Yang penting apa yang saya sampaikan dia paham dan mengerti. Kemudian coba juga maunya mengerjakan apa gitu. Jadi dia misalnya sukanya apa nih? Misalnya yang buat dia senang apa? Bu, aku mau ini Bu, aku mau main balok misalnya atau main Lego yang ada di kelas gitu. Ya udah, jual main itu. Jadi dia imajinasinya sangat tinggi Pak kalau untuk imajinasi gitu. Tapi jangan disuruh yang menulis atau karena dia berpikirnya kalau menulis tuh kayak mungkin di rumahnya kan tertekan, harus belajar, terus nanti dikasih handphone gitu kan Pak kalau iming-imingnya. Jadi kalau di sekolah kan nggak ada handphone, nggak dikasih handphone sama bu guru gitu. Jadi dia merasa nulis itu kayak berat, beban banget buat dia. Iya, benar Ibu. Wah, berarti mudah-mudahan jadi mudah-mudahan sih dengan bermain motorik apa yang kayak Lego atau apa melatih motoriknya dia gitu pelan-pelan. Dan sepertinya juga sinkron dengan terapinya. Gitu. Oh, pas ya. Iya berarti. Wah, berarti Ibu sudah berkomunikasi baik ya Bu ya sama orang tuanya ya. Karena sinkron gitu antara dari orang tua terus dari orang yang menerapinya sama ibu gurunya juga sinkron. Alhamdulillah itu insya Allah bisa berjalan ya Bu ya, dan terus ya sembuh ya, sembuh benar Bu, yang harusnya sih sembuh mudah-mudahan ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, nah dari yang udah Ibu jelaskan tadi ya, pastikan ketika Ibu mau melaksanakan aksinya itu pasti Ibu udah punya rencana, ada rencana awal, misalnya mungkin kalau biasa orang menyebutnya apa, rencana A, rencana B. Jadi kalau A nggak bisa lanjut ke B, B nggak bisa lanjut ke C. Itu boleh diceritakan Ibu? Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak Said, jadi udah saya lakukan. Nah yang terakhir ketemunya tadi itu. Jadi di kelas saya nyiapin ada balok-balok, ada Lego, ada balok-balok besar tuh yang warna-warni itu. Nah di kelas, jadi sama Lego sama itu. Jadi kalau yang lainnya belajar bisa tugasnya menulis, kalau dia yaudah main itu. Untuk mengetahui pengetahuannya lisan tadi. Iya. Misalnya belajar PKN nih, saya tanya tentang misalnya Pancasila ada berapa? 5 dia tahu. Kemudian menyebutkan Pancasilanya dihafal gitu. Terus tepuk misalnya kayak tepuk simbol-simbol Pancasila dia hafal karena kan itu nggak berat gitu. Jadi betul. Dia enjoy kalau untuk pelajaran asal jangan menulis dan olahraga. Oh berarti yang berhubungan sama motorik kasar dan halus dia dan halusnya itu paling nggak mau ya Bu ya. Iya itu berarti emang benar-benar akibat dari keseringan main handphone. Jadi kena saraf. Kena karena radiasi ya Bu ya. Radiasi handphone dari radiasi sinyal internet gitu ya Bu ya. Luar biasa ini masalah yang Ibu hadapi ya. Nah selanjutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya,
rencana-rencana. Ibu pasti udah mempraktekkan tuh Mm-mm. berbagai gaya lah Ibu ya. Mm-mm. Dari yang ini gagal, ganti lagi, ini Mm-mm. gagal, ini gagal, ini gagal. Akhirnya Ibu bisa menemukan ritmenya gitu ya, Mm-mm. yang sudah cocok untuk dia. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah Ibu terapkan dan berhasil gitu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan berhasil, motoriknya udah bisa sembuh gitu, Sembuh mudah-mudahan. iya. Nah, Sindrom motoriknya. iya. Nah, izin bertanya lagi Ibu ya. Eh, Komitmen yang sudah Ibu buat ini ya, kira-kira mau sampai kapan ini Bu Ibu laksanakan kepada peserta didik ini? Eh, Terapi ini akan terus saya lakukan. Jadi saya bersinergi kan dengan orang tuanya, Iya. Orang tuanya dari dokternya gitu kan, apa yang harus sekolah lakukan. Jadi kita bekerja sama. Jadi itu harus diteruskan programnya dari rumah, terapinya, Iya. diteruskan di sekolah gitu. Komitmen saya itu, saya akan terus supaya motoriknya dia kembali gitu. Maksudnya motorik tidak sindrom lagi, tapi Iya, normal gitu. normal kembali ya. Berarti komitmen Ibu adalah sampai dia sembuh. Iya, Ya, gitu ya Bu ya. maunya seperti itu. Sembuh ya Bu ya, sembuh Iya. total, udah nggak ada lagi namanya sindrom-sindrom Iya, lagi. iya, Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Iya. Pak. Nah, apa sih Bu yang membuat Ibu bertahan tetap menjaga komitmen ini kepada peserta didik siapa Ibu izin nanya? Namanya Zulham, Pak. Iya, sama Zulham, apa sih yang membuat Ibu bersabar, Ibu kuat untuk menahan komitmen ini? Apa sih Bu? Jadi kalau saya punya komitmen gini, Pak. Anak di sekolah itu anak tuh ya anak saya gitu, Pak. Jadi saya mengkondisikan gini, kalau anak saya seperti itu, saya maunya kan pasti ditangani dengan baik gitu, tidak dibiarkan. Makanya saya berkomitmen kalau di sekolah dia anak saya, kalau di rumahnya dia anak ibunya gitu. Jadi selama dia di sekolah dia anak saya. Jadi harus saya lakukan, saya harus berikan metode yang benar, apalagi sudah ada maksudnya ada kerjasama dengan dokter dan orang tuanya, jadi ya saya tinggal melaksanakan aja gitu. Wah, Dan itu saya lakukan dengan penuh cinta. Hebat Ibu, keren. Ya, wah Ibu luar biasa. Ibu sangat bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Terima kasih, Ibu sangat Pak. bertanggung jawab untuk si Zulham ini ya, biar bisa belajar dengan normal gitu ya Bu ya. Hebat banget Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, dari semua kegiatan yang udah Ibu lakukan, mungkin ada kerjasama nggak Bu dari teman sejawat atau apa bagaimana itu? Kayaknya wajib banget tuh Pak kerjasama dengan teman sejawat, karena tidak semua guru memakluminya gitu. Pasti kan mengganggu, kayak misalnya pembiasaan di luar itu sangat mengganggu. Kan kalau namanya sedang berbaris kan semuanya harus rapi, tertib. Gitu kan. Nah, dia kan tidur-tidur kalau nggak teriak sekenceng-kencengnya. Wah, gitu kan. Jadi sangat mengganggu. Jadi kalau dia ada yang menegur nih atau guru lain yang tidak memahaminya, menegur, dia tambah marah Pak, sambil teriak-teriak gitu. Nah, saya bicarakan kerjasama dengan teman-teman sejawat, saya ceritakan keadaan Zulham ini supaya semua memahaminya dan bisa ikut seperti saya gitu, maksudnya menegurnya dengan kata baik-baik gitu, kemudian tidak memaksanya, karena semakin dipaksa dia semakin nggak melonjak Pak gitu, semakin berontak, semakin dipaksa. Karena biasa dimanja ya Bu ya. Nah, kebetulan di rumahnya memang Zulhamnya anak paling kecil, jadi yang lain bontot, yang lainnya udah besar semua Pak. Jadi kalau kata ibunya tuh kayak anak apa sih dibilang, kalau udah gede semua terus punya adik lagi. Apa itu ya istilahnya ya? Saya juga kurang tahu Ibu. jadi dia kecil sendiri, karena kecil sendiri, makanya apa yang dia minta dikasih. Nah, yang dia minta handphone, ya udah, jadi dia kayak keurukan handphone gitu, karena kakaknya megang handphone. Iya. Jadi udah dia jadi dari kecil, dari bayi lah istilahnya, dari kecil gitu udah diberikan handphone, akhirnya terpapar lah gitu, jadi terkena gitu ya. Oke Ibu, pertanyaan terakhir Ibu ya, bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan ini, kegiatan ini terhadap si peserta didik? Karena kita sudah banyak bicara tadi Pak gitu ya, sambil bercerita, saya jadi lebih bersemangat karena kita sudah berbicara ini, ngobrol-ngobrol, jadi saya ada unek-unek jadi keluar gitu ya. Jadi saya
berkomitmen akan terus mendidik anak ini sampai sembuh. Kemudian apa namanya? Saya berharap pokoknya si anak ini jadi tumbuh dengan normal gitu. Normal, sehat ya Bu ya. Sehat. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Said, Ya, terima kasih banyak. luar biasa Pak Said sekali. mau mendengarkan keluh Iya. kesah saya. Iya Ibu, Ibu luar biasa sekali. Ibu guru yang hebat, Ibu guru yang bertanggung jawab Terima terhadap kasih, peserta Pak. didiknya agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia ya Bu ya. Begitu hebat. Ibu sangat hebat, Ibu sangat sabar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mohon juga Pak maaf Said. jika... Saya yang makasih dan saya mohon maaf dan mengganggu waktunya Pak Said. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syahid. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana nih Pak Syahid setelah coaching tadi perasaannya gimana? Alhamdulillah Bu, luar biasa, senang dan bahagia Bu. Wih, mantap. Merasa senang dan bahagia. Ada lagi Pak perasaan yang Pak Syahid rasakan? Kurang lebih seperti itu Bu, karena memang senang aja mendengarkan orang berbicara. Baik. Ya, kemudian Pak Syahid, kita langsung aja ke pertanyaan ya Pak ya. Siap Ibu. Iya. Tadi saya sudah melihat proses coaching Pak Syahid dan saya mau tanya nih sama Pak Syahid. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Syahid selama proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Alur Tirta dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi insya Allah semua alur sudah saya laksanakan. Iya, baik. Kemudian tadi saya sudah mencatat indikator pengembangan yang ingin Pak Syahid capai. Ya. Nah, menurut Pak Syahid, apakah tadi indikator pengembangan itu sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Indikator yang saya ingin capai yang pertama adalah bisa aktif dalam mendengarkan, dan yang kedua ada pengen bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah indikator yang udah saya inginkan semuanya tercapai. Iya, alhamdulillah. Ya, tadi juga saya sudah mengamati proses coachingnya Pak Syahid dan saya sudah melihat bahwa betul Pak Syahid sudah menerapkan alur Tirta ya Pak. Ya. Ketika melakukan coaching mulai dari T Tujuan, adalah tujuan, betul. kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab. Nah, yang tadi saya perhatikan adalah Pak Syahid mampu menerapkan alur Tirta tersebut dengan runut. Ya, kemudian sehingga coach itu merasa terbantu untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Ya, betul Ibu. Kemudian juga tadi selama berjalannya coaching, Pak Syahid juga sudah menerapkan atau memiliki kompetensi inti, mulai dari pendengar yang baik, kemudian hadir secara penuh gitu ya. Betul. Tadi saya lihat Pak Syahid begitu fokus ngobrol sama si coachnya gitu ya, terus sesekali memberikan tanggapan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu Pak Syahid. Dan juga ketika Pak Syahid berhasil hadir secara penuh dan juga mendengarkan dengan aktif, muncullah tuh Pak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Pak Syahid lakukan. Ya, jadi sehingga di akhir si coach itu merasa bahwa oh ternyata masalah yang saya hadapi ini ada solusinya loh gitu dari proses coaching. Dan tadi Pak Syahid juga yang saya lihat adalah Pak Syahid itu banyak bertanya kepada si coach. Banyak menggali potensi-potensi yang dimilikinya gitu ya. Jadi Ibu. Pak Syahid sama sekali nggak memberikan saran, tapi Pak Syahid bertanya, memancing. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus sekali itu saya catat gitu ya bahwa oh Pak Syahid bagus sekali nih. Terima kasih. Kemudian juga tadi sebagai pendengar yang baik, Pak Syahid itu tidak memotong pembicaraan tapi lebih cenderung untuk mendengarkan. Gitu. Nah, itu sudah sangat baik sekali Pak Syahid. Ya, itu saja tadi yang saya ingin sampaikan dari hasil pengamatan saya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Siap, Ibu. Ya, pertanyaan berikutnya nih Pak Syahid. Setelah tadi proses coaching yang Pak Syahid lakukan dengan Bu Yayah, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Syahid kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu
kan tadi udah 2 ya Bu ya. Hmm. Nah, jadi yang kompetensi yang indikator kompetensi yang ingin saya capai, totalnya kan ada 3 ya Bu ya. Kompetensi yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua itu aktif dalam mendengarkan, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi yang pertama tadi saya ingin kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, terus yang ingin saya kembangkan lagi setelah saya mendapatkan pertanyaan yang berbobot adalah saya pengen lebih aktif lagi dalam mendengarkan sehingga pertanyaan berbobot saya itu bisa lebih berkembang gitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Ya baik Pak Syahid, luar biasa ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kompetensi coaching yang Pak Syahid ingin dikembangkan itu Siap. bisa lebih baik lagi ya. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu pada kesempatan yang berikutnya ya Pak. Siap, Ibu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Siap. Pak Syahid karena telah melakukan proses coaching dan saya diizinkan nih untuk menjadi sebagai observer ya Pak. Iya, siap. Baik, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.